bisa siap kerja, siap menerima tantangan kerja. Optimalkan diplomasi ekonomi dengan negara-negara lain. Meski sama-sama menyukai kuliner Nusantara, tentu tiga cawapres ini punya perbedaan dalam berbagai hal. Salah satunya terlihat ketika debat cawapres yang pertama. Ketiga calon terlihat saling menyerang meski dalam bahasa-bahasa isyarat. Cak Imin yang mengusung jargon selepetnomik, Gibran Rakabuming dengan hilirisasi, dan juga Mahfud MD yang tetap menekankan penegakan hukum. Berlangsung beberapa minggu yang lalu, debat ini pun mencuri perhatian masyarakat Indonesia. Reaksinya pun beragam, tetapi semua yakin jagoannya menjadi pemenang debat. Uniknya dalam debat tersebut ternyata muncul beberapa ekspresi kecil yang bisa dibaca sebagai sebuah reaksi dengan makna tertentu. Salah satunya tentu ketika masing-masing cawapres mulai membuka debat. Muhaimin Iskandar misalnya, pria kelahiran tahun 66 ini terlihat mengusung gaya berbeda dari citra yang biasa ditampilkan dalam keseharian. Punya pelajaran yang penting selama saya berjuang di politik. Cak Imin itu lebih cenderung lebih tanda petik liar, jenaka, asal was istilahnya gitu, tapi tentu saja dengan tetap tepat ya. Ini lebih kayak keanis-anisan. Jadi kalau kita perhatikan dia berusaha mungkin ya mereka menyelaraskan bagaimana cara menyampaikannya dengan capresnya. Padahal kalau kita bicara Jawa Timurannya Cak Imin gitu misalnya, mungkin lebih seru gitu ya, lebih secara public speaking lebih bisa menarik orang. Kita mengintervensi masalah stunting. Sementara itu, cawapres nomor urut kedua Gibran Rakabuming Raka yang selama ini dikenal irit bicara justru mengejutkan banyak orang dengan penampilan yang sangat mirip dengan sang ayah yakni Jokowi. Itu nggak salah. Kalau kalau pakai ilmuwan hipnolinguistik itu adalah NLP juga, itu adalah yang namanya match and mirror. Jadi orang di-match-kan supaya orang mudah terpengaruh. Match-nya bisa mematch atau menyamakan orang di depannya atau menyamakan sebuah tokoh, ya figur yang kemudian dihormati atau dipercaya oleh orang di depannya. Dalam hal ini, target orang di depannya adalah sekian puluh juta orang yang sangat mencintai dan sangat melihat Pak Jokowi. Mahfud MD pun juga mendapat sorotan. Pria kelahiran Sampang yang biasa tampil lugas dengan kalimat yang sangat tertata tersebut dinilai sedikit grogi ketika mengawali debat. Integrasikan perdagangan nasional kita ini ke perdagangan global. Kita bisa melihat bahwa Prof. Mahfud ini di awal itu kelihatan memang agak grogi. Gerakannya agak goyang-goyang kiri kanan gitu, lebih besar kalau kita bandingkan dengan yang sudah segmen 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan karena dia tidak bicara cuma buat dirinya sendiri, dia mewakili pasangannya Pak Ganjar, dia mewakili timnya, harapan-harapan itu yang saya rasa membuat tekanan sehingga ya agak grogi lah. Tapi sebetulnya masing-masing semua grogi dengan caranya sendiri-sendiri. Cuman kalau Prof. Mahfud yang menjadi pegangan saya karena banyak gerakannya itu kelihatan. Ketika ketiganya beradu gagasan, ada beberapa momen yang dinilai Kirdi Putra memunculkan perubahan mimik muka yang identik dengan emosi dan rasa grogi. Ini adalah ketua umum dari partai. Ini misalnya, ketika Gibran menanyakan tentang SGIE, raut muka cawapres nomor urut 1 ini memperlihatkan gestur yang menampilkan emosi. Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan? Nah, ketika dia jawab beberapa kali Cak Imin kalau kita perhatikan dia gini mulutnya, gitu ngomong gitu, bibir menipis dan gini, itu tanda marah loh. Biasanya Cak Imin tuh gini, batain terusnya, baru kalau sebel gitu dia. Tapi di bagian khusus bagian ini beberapa kali Cak Imin tuh menegangkan bibirnya kayak gini, gitu. Dia kesal ketika menjelaskan ini. Kesalnya kenapa? Kesal karena dia diperlakukan seperti itu, bisa jadi itu. Atau kesal bahwa dia kemudian nggak ngerti istilah itu, bisa jadi. Tapi yang jelas dia kesal ketika menjelaskan gitu. Dan itu nggak pernah muncul di Cak Imin sebelum-sebelumnya. Sama sekali nggak pernah.
Artinya momen ini benar memancing emosinya Caimin. Hal yang sama pun terjadi dengan Gibran. Cawapres termuda sepanjang sejarah pemilihan umum di Indonesia ini terlihat melakukan gerakan yang identik dengan rasa grogi ketika Cak Imin menanyakan tips di balik banyaknya proyek di kota Solo. Berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di Solo. Gibran tanda petik agak emosional. Kenapa? Karena kemudian kalau kita perhatikan ketika ditanya ada tegukan ludah itu stres, penanda grogi gitu ya. Dan Gibran melakukan itu beberapa kali kayak gitu. Ketika menjawab dan itu sebelum sampai pada titik kata-kata tendensius. Gibran berkata saya tahu arahnya kemana. Gitu. Nah menariknya gini, kalau pertanyaan yang ini kita sebut sebagai yang namanya menjawab secara jauh distance language nih istilahnya. Pertanyaannya A, kemudian dijawab dengan imply supaya orang merasa bahwa jawabannya itu. Bapak, baik. Silakan Bapak. Sementara itu, Kirdi menilai meski Mahfud dinilai mampu menyembunyikan emosi, tampilan Menko Polhukam ini memang jauh dari biasanya. Baik, Mas Gibran. Kalau kita bicara isinya data, makanya Prof. Mahfud nunduk ngelihat tulisan yang dia buat, gitu loh. Nah, buat saya sebetulnya Prof. Mahfud di sini nahan dirinya kebanyakan. Ketika dia agak hati-hati atau agak nggak nyaman, dia akan garuk sini nih. Daerah nostril sebelah sini itu adalah ketika seseorang itu agak ngerdek gitu, agak stres ketika pertanyaan atau jawaban itu dia harus ajukan gitu. Dia gini, ada yang gini, ada yang gini. Gitu. Dia melakukan itu beberapa kali loh, Prof. Gedung dan sebagainya. Padahal ada 3. Meski menampilkan calon orang kedua di Republik Indonesia, temuan menarik justru muncul dari jagat media sosial. Pasalnya ketertarikan warganet pada debat Cawapres lebih tinggi daripada debat Capres sebelumnya. Keterlibatan netizen Indonesia mencapai 25,4 juta dibanding 23,8 juta pada debat Capres. Oleh karena itu, menarik untuk disimak siapakah yang akan bersinar di debat selanjutnya. Tetapi dari penilaian Kirdi dari ketiga cawapres tersebut memang memiliki kecenderungan yang sama ketika menghadapi pertanyaan yang susah dari cawapres lainnya. Tapi tadi saya tergelitik anggaran untuk IKN itu hanya Jadi pada dasar tiga-tiganya ini sebetulnya sama. Ada pertanyaan nggak bisa, tanda petik mereka nggak siap. Mereka akhirnya berkelit dengan menggunakan, kalau Prof. Mahfud menggunakan dalil-dalil hukum, tata negara, segala macam seperti itu gitu ya. Kalau Gibran, saya lihat lebih tadi, kasih sebuah tembakan dulu, teng, gitu, baru dia jawab, gitu. Atau nggak dia jawab sebetulnya, gitu. Tapi tegukan ludahnya kelihatan. Kalau Caimin, biasanya yang dia lakukan adalah, ini tegang, dia akan ngelihat dengan tegang. Berhenti, gitu. Caimin itu menarik, kenapa? Kalau dia menjelaskan sesuatu, dia butuh waktu lama. Badannya itu freeze, diem gini. Nah gitu kira-kira gitu Caimin. Jadi masing-masing ini beda aja caranya, tapi semua nervous.